Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat fisika untuk kelas 10. Selamat belajar, semangat! Perkenalkan, nama saya Bu Rahmawati, biasa dipanggil Bu Rahma. Saya mengajar di kelas 10 MIPA dan juga lintas minat 10 IPS. Selamat belajar ya! Bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan. Ini dari Imam Syafi'i. Kita harus tahan banting dalam belajar. Walaupun capek, walaupun berat, walaupun males, harus kuat ya nak ya, harus semangat. Supaya apa? Kita nggak bodoh. Supaya kita jadi pintar. Supaya kita tahu perkembangan zaman, update. Lagi sekarang zaman modern, kita harus paham ilmu pengetahuan, paham teknologi, ya kita nggak boleh bodoh supaya kita nanti bisa jadi orang sukses. Semangat anak-anak, belajarnya. Kompetensi dasar. KD 3.1 menerapkan hakikat ilmu fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium, serta peran fisika dalam kehidupan. KD 4.1 membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja misalnya pada pengukuran kalor. Yang pertama adalah pengertian fisika. Fisika berasal dari bahasa Yunani, fisik, artinya alam. Ilmu fisika disebut juga ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari sifat dan fenomena alam. Sifat, misalnya sifat di fisika apa aja sih? Misalnya kalau misalnya waktu kamu belajar IPA, waktu kelas 9, 7, 8, 9 atau SMP, nah sifatnya apa? Perubahan suatu bentuk benda, perubahan wujud benda, sama yang tadi perubahan bentuk, perubahan warna pada benda gitu ya, sifat kemagnetan, sifat kelistrikan ya. Lanjut, yang ini, fenomena alam. Coba fenomena alam contohnya apa nak? Misalnya apa? Adanya pelangi, hujan, misalnya tsunami, kalau misalnya bencana alam ya banjir, terus apalagi misalnya gempa bumi dan lain sebagainya ya. Jadi ilmu fisika adalah ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari sifat dan juga fenomena alam. Colette and Chiappetta 1994 memberikan pengertian hakikat adalah suatu kumpulan pengetahuan, cara penyelidikan dan juga cara berpikir ya. Fisika sebagai kumpulan pengetahuan, body of knowledge. Nah, kita bisa lihat ini gambar apa nak? Ya, betul, mata. Ya, coba pegang matanya. Lihat matanya, fungsinya untuk apa? Melihat. Mata sebagai alat optik untuk melihat. Karena adanya cahaya. Alat optik apa sih? Ada yang tahu alat optik? Ya, alat optik itu alat bantu ya untuk membantu kita melihat suatu benda. Ya, alat optik. Nah, kalau misalnya kita minus, gimana kalau minus? Pakai kacamata. Kalau misalnya gelap, kita bisa lihat nggak? Nggak bisa ya. Makanya di sini juga diperlukan cahaya. Ada interaksi antara manusia dan juga alam. Manusia, kita ya, apa? Mata kita. Dan alam, kan tadi fisika sebagai kumpulan ilmu pengetahuan. Ada interaksi antara manusia dan alam. Interaksi itu hubungan. Manusianya kita, misalnya kita punya mata, bisa melihat. Alamnya apa? Misalnya cahaya, ya, dan sebagainya. Diselidiki oleh ilmuwan dan menjadi kumpulan pengetahuan. Ada fakta, ada konsep, ada prinsip, ada hukum, ada rumus, teori, dan model. Ya, nah di sini misalnya hukum itu coba contohnya apa sih? Misalnya hukum yang ada di fisika kalau di pelajaran IPA ada hukum Pascal ya, hukum tekanan tuh hukum Pascal, terus hukum Newton tentang gerak benda ya, hukum 1, 2, 3 Newton ya. Kamu nggak asing lagi harusnya ya karena sudah belajar pas SMP. Terus hukum Archimedes dan lain sebagainya. Misalnya apalagi rumus, tentu ya rumus, misalnya rumus tekanan P sama dengan F per A gitu ya. Terus misalnya konsep-konsep fisika dan lain sebagainya. Jadi, maka dari itu ketika ada interaksi antara manusia dan alam, fisika sebagai kumpulan pengetahuan diselidiki oleh ilmuwan dan menjadi kumpulan pengetahuan, ya.
Fisika sebagai kumpulan pengetahuan, a body of knowledge. Kita bisa lihat ya anak-anak ya. Yang pertama apa? Tujuan mempelajari fisika. Yang pertama adalah mampu menjelaskan fenomena alam. Tadi sebelumnya Ibu sebutkan bahwa fenomena alam apa? Peristiwa pelangi, terus ada pelangi, terus apa lagi? Tsunami, terus misalnya apa lagi? Gempa bumi. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah belajar fisika, insya Allah nanti ngerti tuh kenapa terjadi pelangi, terus kenapa bisa ada tsunami, kenapa bisa ada gempa bumi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengenal bagian dasar dari sebuah benda. Bagian dasar dari sebuah benda, misalnya es itu dari apa sih es? Dari air ya, yang membeku. Dan memahami interaksi antar benda. Cabang-cabang ilmu fisika. Yang pertama adalah gerak benda, mekanika. Nah, ini nanti kita belajar ya. Setelah bab ini kita akan mempelajari beberapa kegerakan-gerakan ya, yang ada di dalam ilmu fisika. Bisa gerak melingkar, gerak lurus ya, gaya dan sebagainya. Lanjut ya, mekanika terbagi menjadi dua, yaitu kinematika dan juga dinamika. Kinematika adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa mengetahui penyebabnya. Dan juga dinamika, yaitu ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak dengan mengetahui penyebabnya. Nanti kita juga akan bahas ya. Baik, next. Pengelompokan fisika. Fisika klasik atau fisika dasar sebelum tahun 1900. Yang pertama adalah mekanika klasik. Gerak benda pada kecepatan normal jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Nanti di mekanika klasik ini kita akan mempelajari gerak-gerak benda ya. Misalnya hukum Newton, terus gerak melingkar, gerak lurus ya. Seperti waktu kamu belajar IPA SMP, jadi ini lebih kita kulik lagi lebih dalam seperti itu. Yang kedua adalah termodinamika. Ini termodinamika. Ada perpindahan kalor, suhu, dan perilaku dari partikel-partikel dalam jumlah yang sangat banyak. Termodinamika, perpindahan kalor. Nah, ini contohnya kayak konduksi, konveksi, radiasi gitu ya. Terus kalau suhu belajarnya apa, Bu? Nah, dulu waktu kamu SMP, belajar kan tentang termometer ya. Terus skala Reaumur, skala Celcius, skala Fahrenheit, Kelvin. Nah, ini dipelajari nanti di termodinamika. Ini kelas 11 kok ini ya. Terus yang selanjutnya adalah elektrodinamika. Ini gejala listrik dan magnet, optik, serta radio. Pengelompokan fisika yang kedua di awal abad ke-20 adalah fisika modern atau fisika atom. Yang pertama, relativitas Einstein, gerak benda yang sangat cepat dan menerangkan hubungan antara massa dan energi. Nah, ini ada di kelas 12. Nah, ini adalah salah satu contoh dari film Endgame. Siapa yang nonton Endgame? Ya, di situ ada Kapten Amerika yang terakhir ketika dia berpindah dari bumi yang kita tempati, dia kok jadi lebih tua gitu. Ya, nanti ini berhubungan dengan relativitas Einstein. Yang kedua adalah mekanika kuantum. Mampu melukiskan gejala fenomena fisika pada level atom skala kecil. Jadi di fisika nanti juga belajar atom, tapi di kelas 12 seperti itu ya. Lanjut. Fisika sebagai cara penyelidikan. Ini ada gambarnya, pengukurannya, kegiatan yang dilakukan oleh ilmuwan juga. Lihat ini gambar yang pertama, ada pengukuran. Nah, ini yang pertama ngapain ini? Ayo ngapain? Nah, ini sedang menimbang suatu massa di neraca a house. Yang ini mengukur pertumbuhan bunga matahari. Yang ini mikroskop ya, melihat benda-benda kecil, teknik ya. Kegiatan yang dilakukan ilmuwan menguji suatu teori atau menciptakan teori baru. Yang kedua penyelidikan, yang ketiga rangkaian percobaan. Jadi kalau misalnya ada suatu teori, itu kalau ilmuwan nggak langsung terima jadi. Jadi mereka tetap akan melakukan penyelidikan dengan merangkai percobaan-percobaan. Nah, misalnya nih ya, ini mah contoh sederhana aja nih. Alat ukur listrik, apakah untuk mengukur suhu badan? Tidak ya. Alat ukur listrik contohnya apa aja? Ampere meter, voltmeter, ampere meter untuk arus listrik,
voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Ya. Sedangkan pengukur suhu badan adalah termometer. Nah, berarti ini tandanya salah. Alat ukur listrik bukan untuk mengukur suhu badan. Jadi kalau ada suatu teori, nanti diselidiki dulu. Seperti itu ya. Ini mah biar mudah aja ya. Kamu memahaminya ya, Nak ya. Fisika sebagai cara berpikir, way of thinking ya. Nah, kita bisa lihat ini ya. Lihat di gambarnya, gambar apa sih, Nak itu? Gambar apa, Nak? Gambar ada banyak anak-anak yang belajar di dalam suatu kelas. Nah, ini semuanya angkat tangan. Senang banget Ibu kalau misalnya kayak gini nih. Berarti dia antusiasnya tinggi. Punya sikap ilmiah. Mau menyelidiki. Sebelumnya kita belajarkan tentang penyelidikan tadi di fisika. Terus rasa ingin tahunya tinggi. Besar rasa ingin tahunya. Ya, ini kenapa seperti ini? Yang ini kenapa seperti itu? Rasa ingin tahunya tinggi. Itu ciri-ciri orang mau belajar. Yang ketiga, misalnya kreativitas. Nah, kalau misalnya disuruh buat tugas, kalau orang punya kreativitas itu tidak mencontek, ya. Misalnya punya referensi membaca, nah itu dipikirin ulang lagi, pakai bahasa sendiri lagi. Terus apa lagi? Misalnya, oh iya kata referensinya seperti ini, oh menurut saya seperti itu, gitu. Terus kamu cari referensi lagi, terus kamu kembangin ilmunya. Nah, itu kreativitas. Suruh buat laporan, pakai kreativitas. Suruh buat produk, pakai kreativitas ya. Terus apa lagi? Misalnya ini pantang menyerah. Nah, kita harus jadi pelajar yang pantang menyerah. Kenapa Bu kita harus pantang menyerah? Karena belajar harus semangat, pantang menyerah, supaya ilmunya terserap dengan baik dan juga kita bisa menjadi pembelajar yang bermakna. Belajar yang bermakna itu apa? Pembelajar yang nggak sia-sia gitu kalau belajar. Jadi kita tuh belajar benar-benar untuk memahami suatu pelajaran dengan baik. Pelajaran akan menjadi bermakna bila kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Itu ya, Nak ya. Ya, hubungan ilmu fisika dengan ilmu lain. Nah, ini contohnya hubungan ilmu fisika dengan ilmu kedokteran ya. MRI, Magnet Resonance Imaging, dalam ilmu kedokteran untuk hasil CT scan yang lebih akurat. Nah, ini contohnya dengan ilmu kedokteran ya, bisa juga dengan astronomi gitu ya, dan lain sebagainya. Kalian bisa melihat sendiri referensi dari referensi lainnya. Peran fisika dalam kehidupan. Yang pertama adalah bidang telekomunikasi. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa telepon ini sangat berguna ya. Kalau zaman dulu ada telepon umum, ada telepon rumah. Kalau zaman sekarang kayak telepon rumah juga udah jarang ya. Tapi masih ada sih banyak di kantor, di rumah gitu ya. Tapi lebih fleksibel apa? Handphone. Alhamdulillahnya ya ada handphone sekarang. Nggak kebayang kalau lagi COVID begini kita nggak ada handphone. Ya, kita nggak bisa belajar ya. Alhamdulillah sudah ada handphone yang canggih ya. Nah, ini juga peran fisika dalam kehidupan salah satunya. Yang kedua apa? Ya, dalam bidang transportasi ya. Motor, mobil, misalnya motor nih, mesinnya nih, mesin motor ada namanya termodinamika, nanti kita belajar ya di mesin kalornya ya. Terus habis itu apa lagi? Digerakannya. Nah, gerak roda, rodanya menggelinding namanya. Jadi bergeraknya lurus, tapi juga rodanya berputar. Nah, ini sama, ini juga pergerakan ya, gerak menggelinding seperti itu. Yang selanjutnya adalah elektronik rumah tangga. Siapa yang punya TV LED di rumahnya? Ya, ini juga sama ya. Ini peran fisika dalam kehidupan sehari-hari ya. Elektronik rumah tangga. Dan masih banyak lagi. Kalian bisa cari referensi sendiri ya. Daftar pustakanya dari Reva Yulita dan juga Dede Sahidin. Buku 2016, buku fisika untuk SMA, MA, kelas 10, kelompok peminatan, matematika, dan juga ilmu-ilmu alam. Jawa Barat, CV Arya Duta. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.